SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini pada malam yang keberapa ini? Ke-8 ya? Malam yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatannya. Salah satu nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini, kita masih bisa melaksanakan qiyamul lail, bisa melaksanakan salat tarawih di malam ini, dan kita bisa menyelesaikannya sampai witir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat malam sampai selesai, sampai witir ya. Karena ada orang tuh sholat 8 selesai pulang, ya witirnya di rumah. Ya, ini yang tidak mendapatkan keutamaan ini, salah persepsi. Jadi Nabi mengatakan sampai selesai, sampai witir, maka dia mendapatkan keutamaan seperti sholat semalam suntuk. Dan semoga Allah mencatat pahala itu untuk kita semuanya yang ada di sini. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kami diberikan tema, yaitu giat untuk bersedekah. Sepertinya antum di sini sudah semangat bersedekah, jadi tidak perlu sebenarnya ceramah materi ini nih. Ya. Tapi min babit tadzkir, sebagai bab untuk mengingatkan dan juga al-hatsu alal khair, supaya kita lebih semangat lagi di dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang salah satu penyesalan dari manusia ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Nah, di dalam ayat itu ketika Allah menyebutkan tentang di antara salah satu bentuk penyesalan orang, yaitu manusia ketika hidup di atas muka bumi ini, mereka menyesal kenapa dahulu selama hidup di dunia mereka tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu diingat masyarakat muslimin, harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan, itu cuma 3 bagian yang menjadi bagian kita. Yang pertama, ma'akalta, apa yang sudah kita makan, bukan yang akan dimakan. Karena kalau yang akan dimakan belum tentu kita makan, tapi yang sudah dimakan, kemudian dia menjadi kotoran. Kemudian kata Nabi SAW, apa yang sudah kita pakai dari pakaian kita sampai rusak. Kalau pakaian itu belum rusak, antum kasih sama orang, berarti rizki antum hanya sampai saat itu aja, sisanya diberikan kepada orang lain. Sedangkan yang ketiga kata Nabi SAW, wa ma anfaqtah, dan apa yang sudah engkau infakkan. Hanya 3 bagian yang kita miliki dari harta ini. Selebihnya ketika kita meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan yattabi'ul mayyit salas, yang mengikuti ketika kita dibawa ke kuburan 3. Yarji usnani wa yabqa wahid, 2 diantaranya pulang, 1-nya sisa bersama kita. Yang pulang kata Nabi SAW yaitu hartamu dan keluarga, pergi meninggalkan. Kendaraan kita, rumah kita, tempat tinggal, harta apapun, uang yang kita simpan di bank dan segalanya, semua akan kita tinggalkan. Yang tersisa adalah apa yang sudah kita infakkan dan apa yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita sebelum kita meninggal dunia, supaya kita ini memiliki sedekah jariyah, supaya sedekah tersebut terus mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyebutkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, kenapa sih orang itu bisa gemar dan giat untuk bersedekah?
Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, itu tentu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang memiliki fulus, memiliki harta, kelapangan harta, ketika Allah tidak memberikan taufik kepada dia, mau berusaha sebagaimanapun tidak bisa dia berinfak di jalan Allah. Sampai Allah berikan taufik kepada dia. Makanya kita berdoa minta kepada Allah taufik supaya Allah memudahkan kita untuk mengeluarkan harta di jalannya. Sekarang kita punya uang, lihat ada orang fakir, belum tentu kita bisa ngasih kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita. Maka berdoa sama Allah. Maka bukan kita meminta hanya kepada Allah, ya Allah lapangkan rizkiku, ya Allah lapangkan hartaku, ya Allah tambahkan inilah. Tapi yang kita minta kepada Allah setelah kita mendapatkan harta itu, kita berdoa minta supaya Allah memudahkan kita untuk mengeluarkan harta tersebut. Karena itu merupakan cara kita untuk nanti menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, ketika nanti kita dihadapkan di hadapan Allah, ditanya dengan berbagai macam pertanyaan, salah satunya masalah harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia habiskan. Dan cara untuk menjawab pertanyaan itu adalah dengan kita berinfak dan bersedekah. Dan semua itu tidak akan bisa kita melakukan kecuali dengan taufik dari Allah. Maka berdoalah, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan aku taufik untuk bisa bersedekah, untuk bisa berinfak di jalanmu. Betapa banyak orang diberikan kelapangan harta oleh Allah Ta'ala tapi tidak diberikan taufik untuk berinfak, maka jadilah harta itu membinasakan dia. Contoh Qorun. Lihat Qorun, tidak ada yang bisa mengalahkan kayanya Qorun. Antum cari orang kaya sekarang, mau versi ini kah, mau versi majalah ini kah, tidak bisa mengalahkan kekayaannya Qorun. Sampai menjadi sebuah istilah harta si Qorun, ya, harta karun. Yang antum gali tanah keluar harta emas, namanya harta karun. Mungkin bisa jadi itu artinya Qorun yang di sana datang ke Indonesia, tidak tahu kita. Mungkin ada pipanya mungkin. Ya Allah wa'lam. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang itu bisa berinfak? Karena dia tahu keutamaan infak itu. Dia mengerti ilmunya. Sehingga dari sini kata para ulama, kenapa orang itu mau beramal? Karena punya ilmu. Ketika dia tidak mau beramal, karena dia tidak ngerti tentang ilmunya. Ada orang kenapa rela datang rumahnya dari Gunung Anyar sana ke sini untuk sholat? Karena dia tahu keutamaan datang mendatangi masjid jauh itu pahalanya besar. Tapi ada orang rumahnya samping masjid nggak datang masjid, karena tidak ngerti keutamaan datang ke masjid. Dia punya ilmu. Kalau orang punya ilmu, dia akan beramal. Dia akan melakukan ketaatan kepada Allah. Sama seperti infak ini. Orang kenapa berinfak? Karena dia tahu ilmunya. Nah, supaya kita ini lebih semangat di dalam berinfak, dalam beramal, saya akan membacakan beberapa hadis Nabi SAW. Ya, dan juga nanti mungkin ada firman Allah Ta'ala yang bisa kita baca terkait keutamaan orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyibin wa la yaqbalullah illa thayyiba wa innallaha yataqabbaluha bi yamini tsumma yurabbiha li sahibihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia itu bersedekah dengan sebutir kurma. Bayangkan, antum perhatikan hadis-hadis Nabi jamaah sekalian. Ketika Nabi mengibaratkan sebuah kebaikan, selalu mengambil posisi yang terkecil. Hampir banyak hadis Nabi itu mengambil yang terkecil untuk mengungkapkan perkara yang besar. Saya melenceng sedikit. Contoh misalkan, ketika Nabi SAW mengatakan apa? Di antara cabang keimanan itu yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Sekedar menyingkirkan gangguan di jalan itu semua orang mampu, semua orang bisa. Ada duri diangkat, ditaruh, ya. Ada misalkan pohon yang adanya tinggal dihilangkan, kecuali kalau pohon tumbang besar ya antum harus butuh alat yang besar. Kalau sekedar ranting semua orang mampu. Tapi bayangkan kata Nabi SAW, ya kata Nabi dalam sebuah hadis, marra rajulun atau bainama yamshi rajulun fi tariqin yajidu ghusna syaukin. Ketika dia melewati satu jalan, kemudian dia mendapati ada sebuah ranting pohon yang berduri, kemudian dia angkat, diletakkan supaya orang lain tidak terganggu dengan ranting tersebut. Maka kata Nabi SAW, bisa jadi itu sebab dia masuk surga. Kata para ulama, kalau sekiranya hanya sekedar menyingkirkan gangguan ranting saja itu bisa masuk ke dalam surga, bagaimana kalau perkara yang lebih besar? Paham sampai sini coba? Ya. Nabi memberikan ibarat yang kecil untuk mengungkapkan perkara yang besar.
Contoh sedekah dengan tamar. Siapa mau sedekah dengan satu kurma? Pelit namanya. Allah bakhil orang kayak gini, pelit satu kurma. Mentang-mentang dia dapat hadis Nabi berinfak dengan satu kurma, dia bilang, ente satu gini. Tidak ada. Apalagi model seperti orang-orang di luar sana yang punya banyak uang. Paling enggak bukan satu kurma, 3 kilo dia keluarkan. Kalau satu kurma saja itu pahalanya besar. Bagaimana kalau yang antum infakkan 3 kilo? Bagaimana kalau 1 ton? Paham maksudnya? Itu maksudnya jemaah. Kalau satu kurma saja, dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau sekedar satu kurma itu bisa menjadikan kita terhindar dari api neraka. Bagaimana kalau yang kita keluarkan itu sebanyak 1 ton? Maka itu jauh lebih utama untuk menghindarkan kita dari api neraka. Tapi ingat, dengan penuh keikhlasan. Bukan ingin dikatakan, oh saya infak 1 ton. Ya, nanti tolong liput saya ya. Surabaya mengaji, tolong liput saya gitu kan. Ya, jangan gitu. Itu tidak ikhlas namanya. Kita mengeluarkan dalam posisi yang kecil saja, Allah berikan pahala yang besar. Bagaimana kalau kita berinfak dengan sesuatu yang lebih besar? Iya. Nah, ketika kita mengeluarkan, kata Nabi SAW di sini, Allah menerima dengan tangan kanan. Nah, di sini antum harus yakini Allah tuh punya tangan. Tapi ya bagaimana bentuk tangannya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting antum imani Allah itu punya tangan. Ya, tidak bisa disamakan dengan tangannya makhluk. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, di antara keutamaan sedekah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ala adullukum ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Nabi menyebutkan dalam bentuk jamak, banyak pintu-pintu kebaikan. Jadi pintu kebaikan itu banyak, bukan cuma 1, tapi banyak. Tapi jalan kebaikan itu yang 1, yaitu jalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, puasa itu merupakan perisai. Lalu Nabi mengatakan, was-sodaqatu tudfi'ul khoti'ata kama yudfi'ul ma'un naru, atau kama yudfi'ul ma'un naro. Dan sedekah yang mana sifatnya itu seperti air yang bisa memadamkan api. Dari hadis ini para ulama mengambil satu faedah. Apa itu? Sedekah dapat menghapuskan dosa. Kita yakin dong kita punya dosa nih, betul kan? Nggak ada orang yang tidak memiliki dosa. Ya, semua berdosa. Mungkin kita tidak melakukan dosa besar, tapi dosa kecil pasti melakukannya. Mana contoh dosa kecil? Lampu merah, tabrak saja, itu dosa kecil itu. Dilarang belok kiri, tetap belok kiri. Itu dosa kecil namanya. Ya, sudah jelas rambu-rambunya tidak boleh stop, ya stop di situ. Itu namanya dosa kecil. Ya, paham jemaah? Itu dosa kecil itu. Ya. Tapi jangan dibiasakan ya. Ya, jadilah seorang yang taat aturan. Ya, ya Pak Hairul ya. Dari mana kena tilang antum? Ya toh, dosa kecil. Semua orang melakukan dosa kecil. Tapi Nabi SAW menyebutkan di antara cara untuk menghapuskan dosa kecil apa? Dengan sedekah. Dan itulah implementasi dari sabda Nabi SAW, wa'ad bi'us sayyi'atal hasanata tamhuha, dan barengkanlah perbuatan yang buruk dengan kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Nah, ketika Nabi menyebutkan tentang sedekah, tidak harus mengeluarkan dengan harta. Ya, kalau antum tidak punya harta, tapi kalau punya itu sangat dianjurkan. Nabi menyebutkan di antara contoh-contoh cara kita bersedekah itu seperti senyum dengan saudara ketika bertemu. Senyum itu coba, apa sih beratnya senyum itu? Ketemu orang tinggal senyum 1 detik, 2 detik, nggak ada orang senyum sama temannya 3 menit gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Yang ada kalau antum senyum 3 menit orang gila. Nggak ada orang senyum 3 menit itu. Sudah ketemu, assalamualaikum, gimana kabar, bakhair, sudah selesai. Ya. Kita ketemu sama orang, masya Allah dia senang sama kita karena kita selalu senyum sama dia. Oh luar biasa. Tapi jangan senyumnya ada udang di balik rempeyek. Ya. Beda kalau ini. Kita sekedar senyum, tidak ada beratnya. Cuma terkadang ya kita ini kok luar biasa ya. Berat senyum itu mahal. Masya Allah. Ya, maka berusahalah. Nah kalau nggak bisa dengan senyum, mungkin antum sakit gigi gitu kan ya. Baru pergi ke dokter. Ya, bisa dengan apa? Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Mengucapkan perkataan yang baik kepada orang, orang menjadi senang sama kita. Dia senang kumpul sama kita karena ucapan kita bagus. Maka kata Nabi SAW, ini merupakan sedekah.
Ya, itu merupakan sedekah. Ya, oleh karenanya hendaklah kita bersemangat. Hadis yang terakhir, di antara keutamaan sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya setiap manusia tahta dzilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Semua manusia itu akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat ketika matahari didekatkan dari kepala sejauh 1 mil. 1 mil itu ada 2 penafsirannya. Yang pertama 1, sekian kilo. Yang kedua 1 mil itu seperti ujung runcing yang dari celak kuningan kalau zaman dulu itu. Nah, itu kan yang kuningan itu kalau dicabut itu ada yang kuning, yang panjang itu yang runcing. Ah, itu mil dalam bahasa Arab. Tinggal nanti tidak tahu yang mana. Apakah yang 1, sekian kilo ataukah yang... Tapi ada orang-orang yang tidak kepanasan. Salah satunya adalah mereka yang suka bersedekah. Jadi dari sini para ulama hadis, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar, ketika menyebutkan terkait masalah, beliau itu pernah mengumpulkan sebuah kitab yang judulnya itu orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Salah satunya disebutkan tentang sedekah ini. Nah, kata Nabi SAW, semakin besar, kata Imam Ibnu Hajar, semakin besar seseorang itu bersedekah, semakin besar naungannya. Tapi semakin sedikit dia bersedekah, semakin kecil naungannya. Tinggal antum mau pilih yang kecil atau yang besar. Itu terserah kita. Ya, jadi semakin sering infak, semakin sering sedekah, semakin banyak, semakin besar naungannya. Kalau sudah semakin besar naungannya, semakin tidak kepanasan dari panasnya matahari. Tinggal dipilih mana yang mau. Ya, jadi semua itu Allah telah tunjukkan jalan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau memilih mana yang terbaik untuk diri kita. Oleh karenanya jamaah sekalian, sebagai penutup, kami sangat menganjurkan kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya, terutama di bulan yang mulia ini, untuk memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Ya, kalau kita tidak mampu dengan harta, maka dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi, mungkin dengan senyum, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, untuk kita berusaha supaya orang lain itu merasa bahagia dengan kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi motivasi buat kita pribadi semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbanyak amal di ibadah di bulan yang berkah ini. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.